Halo, welcome. Ketemu lagi di materi saya terkait supply chain management. Jadi kita kemarin pengantar supply chain sudah selesai ya dengan 2 video. Kita masuk kepada strategi supply chain atau strategi yang bisa kita buat di dalam menjalankan supply chain management. Oke, kita beranjak apa yang akan dipelajari dalam strategi supply chain. Ada konsep strategi supply chain management, ada produk inovatif dan fungsional, ada strategic lift, dan ada kesesuaian strategi supply chain dengan kebijakan taktis. Kenapa harus disesuaikan dengan kebijakan taktis? Tentunya karena sektor agribisnis atau sektor pertanian merupakan sektor prioritas yang dimana penentuan komoditi terkait harga, kuantiti, dan segala macamnya masih di bawah pantauan pemerintah gitu ya. Nah, dalam materi ini nanti akan saya bagi menjadi 2 part karena lumayan banyak ya. Nanti materi berikutnya akan saya susulkan. Kita mengenal dulu apa yang dinamakan dengan strategi, di mana dalam supply chain management, strategi itu diartikan menjadi sebuah kumpulan keputusan dan aksi yang dilakukan oleh suatu organisasi atau beberapa organisasi secara bersama-sama. Kenapa kok tidak hanya satu? Karena yang namanya supply chain management itu mengaitkan beberapa pihak gitu ya, karena tidak bisa berjalan sendiri. Ada beberapa pihak yang saling terkait satu sama lain dengan tujuan yang sama. Nah, keputusan dan aksi tersebut tentunya ditentukan dan diputuskan guna mencapai tujuan jangka panjang. Tidak lain tidak bukan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tujuannya tentunya mencapai keuntungan yang maksimal dari setiap kegiatan khususnya yang terkait dengan supply chain management. Bagaimana strategi ini dibuat? Tentunya strategi ini bisa dibuat dan dirancang melalui identifikasi pasar. Apa saja yang dilihat di dalam identifikasi pasar? Kita pada intinya melihat apa yang diinginkan oleh pasar, apa yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, dari situ kita melakukan riset pasar, mendapatkan informasi ya dari identifikasi pasar, mendapatkan informasi lalu melakukan riset pasar. Yang kedua, setelah kita sudah tahu pasar itu maunya seperti apa, kita bisa melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan yang akan menjalankan supply chain. Sehingga perlu dipahami bahwa supply chain management ini merupakan keterkaitan antara banyaknya pasar dengan terbatasnya sumber daya yang akan selalu berkesinambungan. Jadi kenapa harus membuat strategi? Karena pasar yang akan kita hadapi itu karakteristiknya beragam. Itu pertama. Tapi sumber daya yang kita miliki di perusahaan tentu saja tidak bisa untuk melakukan satu kegiatan atau aktivitas yang bisa menjawab semua kebutuhan dari pasar gitu. Jadi harus dievaluasi, diriset dulu, dianalisa dulu untuk sebelum menentukan strategi. Oleh karenanya, kita harus melihat siapa pasar yang akan kita tuju. Untuk kaitannya dengan supply chain management, pasar di sini adalah mengacu pada end user atau konsumen akhir, bukan pada immediate customer. Immediate customer itu adalah konsumen yang bisa membutuhkan atau menginginkan barang setengah jadi untuk diolah kembali. Tapi di dalam supply chain management kita sudah diasumsikan pada kebutuhan end user atau pada konsumen akhir yang akan menggunakan produk yang diproduksi.
Sehingga kita harus bisa memahami juga sumber daya apa yang kita miliki sebagai produsen. Tentunya tidak hanya sumber daya internal, tetapi sumber daya yang berkaitan dengan rantai pasokan. Di antaranya adalah bagaimana mitra kita terkait mitra supplier. Lalu kita memiliki pabrik yang bisa memproduksi apa, atau kita harus bekerja sama dengan pabrik yang melakukan fungsi yang lain yang tidak kita miliki. Kemudian wholesaler ini biasa disebut pedagang besar gitu ya, atau mungkin kalau istilah di komoditas pertanian bisa tengkulak gitu. Kemudian ada distributor, retailer ini pedagang ecer gitu ya. Dan juga yang terakhir adalah konsumen. Jadi sumber daya yang kita miliki selain sumber daya internal yaitu pihak-pihak yang berkaitan dalam rantai pasokan, keenam item inilah yang harus kita identifikasi. Lalu strategi supply chain itu apa? Strategi supply chain ini merupakan kumpulan tadi ya, kumpulan aksi atau kegiatan strategis sepanjang perjalanan supply chain yang dilakukan oleh sebuah organisasi yang menciptakan kerjasama antara apa yang dibutuhkan pelanggan akhir dengan sumber daya yang ada pada rantai pasok tersebut. Tentunya setiap pihak yang ada di dalam rantai pasok tersebut harus memiliki komitmen dan kesepakatan yang jelas. Apa yang bisa disepakati? Tentunya kita harus melihat kebutuhan pasar. Apa customer need-nya? Biasanya customer itu membutuhkan sesuatu yang murah, membutuhkan sesuatu yang berkualitas, membutuhkan barang yang tepat waktu ada saat dibutuhkan, dan membutuhkan pilihan yang beragam ya. Tentunya untuk disesuaikan dengan kebutuhan dari karakteristik konsumen masing-masing. Contohnya adalah kita melihat ada pasar tradisional dan pasar modern. Tentunya orang yang masuk pasar tradisional dengan pasar modern karakteristiknya berbeda. Seperti contohnya ketika orang yang masuk di pasar modern mungkin adalah orang yang mengkonsumsi sayuran organik, yang dimana akan lebih sulit ditemui sayur organik di pasar tradisional. Sehingga karena tahu di pasar tradisional susah ditemui sayuran organik, maka datangnya ke supermarket seperti di Superindo gitu ya misalnya, atau di Giant atau di Hero atau di Transmart. Nah, semacamnya yang di mana tempat tersebut menyediakan komoditas organik, menyediakan sayuran organik. Maka dari itu kita juga perlu pahami orang yang mengkonsumsi sayuran organik pasti juga sudah sadar bahwa sayuran tersebut harganya lebih mahal dibandingkan sayuran yang non-organik. Nah, dari sinilah kita bisa mengidentifikasi karakteristik konsumen dan juga kebutuhan yang diinginkan konsumen. Siapa konsumen kita, apa kebutuhannya, itu bisa dilihat dari ruang lingkup pasar yang harus kita pilah terlebih dahulu ketika kita akan menyusun sebuah strategi. Nah, di mana di dalam supply chain management ini kita akan bertanya bagaimana bisa mencapai tujuan tersebut, bisa mencapai tujuan strategik seperti yang direncanakan. Yang pertama tentu saja supply chain ini harus beroperasi secara efisien. Intinya dalam kita melakukan step by step rantai pasokan, harapannya bisa mengurangi kos atau biaya yang endingnya akan menciptakan suatu produk yang murah. Sehingga ketika beroperasi secara efisien, produk yang dihasilkan high quality, low cost, konsumen akan bisa menikmati produk tersebut secara murah tapi kualitasnya tidak perlu diragukan. Seperti yang kedua ya, lanjut ke yang kedua, menciptakan kualitas di mana kegiatan
keterkaitan antara pihak yang satu dengan yang lain di dalam rantai pasok harus menciptakan added value atau harus menciptakan kualitas dan fungsi yang bertambah. Kemudian tentunya setiap customer juga ingin produk yang bisa cepat diterima atau cepat untuk dikonsumsi ketika dibutuhkan. Oleh karenanya dalam SCM ketika pengadaan suplai bahan baku atau suplai raw material bahan mentahnya melalui waktu tunggu yang lama, ini akan mengurangi kepuasan konsumen. Sehingga bagaimana caranya ketika kita buka misalnya menjual produk pre-order gitu ya, tentukan waktu tunggunya itu tidak terlalu lama sehingga customer tidak menunggu terlalu lama untuk mengkonsumsi produk tersebut. Fleksibel di sini yang keempat yaitu bisa dikomunikasikan dan bisa mengikuti kebutuhan konsumen yang berubah-ubah dan sangat dinamis. Ya, sehingga di dalam fleksibilitas ini akan menjadikan nilai plus terkait pelayanan atau service gitu ya, customer care yang nantinya menjadi nilai tambah dari produk yang kita hasilkan. Yang kelima, inovatif ya, tentu semua customer ingin sekali produk kita selalu terbarukan, tapi tidak hanya terbarukan tapi memiliki fungsi yang bertambah juga. Nah, dari sini SCM harus memiliki 5 kemampuan ini ya untuk bisa mencapai kemampuan strategis dalam memenangkan pasar, dalam menjalankan fungsi supply chain manajemennya. Nah, ini adalah penjelasan singkat terkait materi strategi supply chain management part 1. Akan ada penjelasan yang part 2. Ditunggu saja, tentunya akan segera saya tambahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan menulis di kolom chat atau bisa di WhatsApp group. Terima kasih, salam.